Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kebahagiaan? Bagaimana mencapai hidup yang bahagia? Kalau kita tanyakan pada 1.000 orang pertanyaan tersebut, kemungkinan besar kita juga akan mendapatkan 1.000 jenis jawaban yang berbeda-beda. Ini hal yang sangat lumrah sekali lah, karena masing-masing orang punya environment, ekosistem intelektual, sosial, dan tata nilai serta kecenderungan personal yang berbeda-beda yang masing-masing lah. Maka sebuah jurus atau satu rumus mencapai kebahagiaan bisa jadi cocok untuk tipe orang tertentu, tapi tidak cocok untuk orang yang lain. Nah, di sini saya sharing 4 pola dasar kebahagiaan. Silakan teman-teman nanti lihat sendiri pola yang mana yang cocok untuk kondisi masing-masing dirinya, atau mau mengkombinasikan beberapa pola yang mau diterapkan untuk dirinya juga silakan. Atau mau diterapkan kabeh yo monggo lah. Oke, langsung saja. Pertama, kebahagiaan dengan pola posesif atau kepemilikan. Pola posesif ini, kebahagiaan dimaknai sebagai sebuah kepemilikan terhadap sesuatu di luar dirinya, mempunyai atau menguasai sesuatu, atau mengakuisisi elemen-elemen di luar dirinya menjadi teratribusikan pada dirinya. Kalau kita ingat masa anak-anak, mungkin ada yang punya anak kecil atau keponakan atau adik. Si anak kecil ini semua mainan di sekitarnya atau benda-benda di sekitarnya dianggapnya sebagai miliknya, punyaku gitu, kepunyaannya lah. Kalau dalam teori psikologi itu namanya ego gitu. Nah, pola posesif ini dasarnya juga dari struktur ego manusia lah. Oke, lanjut. Misal kepemilikan terhadap harta atau kekayaan. Pola posesif ini menganggap kebahagiaan adalah memiliki uang. Mencapai kebahagiaan ya berarti memiliki kekayaan, maka segala daya upaya, usaha, waktu, keringat dicurahkan, darah dikucurkan untuk mencapai satu tujuan ini, mempunyai harta atau jadi kaya, supaya hidup bahagia. Nah, itu tadi ya contoh pola posesif terhadap harta. Pola posesif ini tidak hanya batas pada kepemilikan yang bersifat materi saja, bisa juga kepemilikan terhadap hal-hal non-materi, misalnya jabatan atau karir atau kedudukan sosial atau popularitas dan seterusnya lah. Dalam pola posesif ini menganggap mempunyai suatu jabatan atau kedudukan sosial tinggi di masyarakat menjadi kunci pada kebahagiaan, atau jadi selebriti terkenal sehingga followernya bisa jutaan, dianggap sukses hidupnya sehingga dirinya jadi bahagia. Dan ini berlaku ke arah yang sebaliknya ya. Jadi ketika tadi pola posesif mempunyai sesuatu, ketika tidak mempunyai berarti hidupnya juga tidak bahagia. Contohnya misalnya miskin, yang berarti juga tidak mempunyai harta, maka hidupnya tidak bisa bahagia. Rakyat jelata, awam, rendahan yang tidak punya kedudukan, ya karena tidak mempunyai, maka tidak bisa bahagia. Hidupnya pasti susah terus ya, gitulah. Jomblo misalnya, yang berarti juga tidak mempunyai pasangan, apalagi dia hidupnya sengsara terus. Kasihan deh. Ini yang parah, ini yang tumplek plek jadi satu nih. Misalnya udah miskin, hutangnya banyak, udah rakyat jelata, jomblo, gak punya apa-apa, jelek. Udah deh, dengan pola posesif ini dianggap sebagai puncaknya kesengsaraan hidup. Nah, di pola posesif ini termasuk eksistensialis artifisial ya, yakni posesif terhadap pengakuan orang lain. Mendapatkan pengakuan dari orang lain adalah kebahagiaan bagi dirinya. Makanya tipe ini terus-menerus suka narsis ya, pamer harta atau sok punya harta, atau pamer karir jabatan atau sok punya jabatan, pamer banyaknya pengikut, pamer punya gedung besar, gedung megah, pamer fasilitas dan yang lain-lainnya lah. Jadi semakin banyak pengakuan dari orang lain ya, makanya semakin bahagia dia. Menurut pola posesif ini berarti semakin banyak yang dimiliki, semakin bahagia hidupnya. Begitu kira-kira ekstrapolasinya. Semakin banyak harta ya semakin kaya, dianggap hidupnya semakin bahagia.
Semakin tinggi jabatan, semakin keren, semakin bahagia lah. Semakin populer, semakin banyak pengikutnya atau followernya, ya semakin bahagia dia. Semakin tambah narsis, semakin diakui banyak orang, ya semakin bahagia dia. Di area ini tentang pola posesif ini, saya tidak bicara norma nilai benar salah atau baik buruk ya. Kalau rumus dasar tata nilainya, menurut saya segala hal itu baik atau bagusnya ada proporsionalnya lah. Ada koridor atau batasan-batasannya. Sepanjang masih di dalam area dan tidak melewati batasan-batasan, menurut saya ya oke-oke aja lah. Ada satu hal menarik di sini. Banyak fakta kejadian orang-orang yang sudah terkenal kaya raya, malah bunuh diri. Kalau orang ini hidupnya bahagia, nalar lazimnya ya nggak pengen mengakhiri hidupnya, ya kan? Tapi ini malah bunuh diri, padahal punya itu tadi ya, punya harta, popularitas, kaya raya gitu. Jadi ini menarik. Jadi gimana nih? Nah, silakan direnungkan lah. Kalau dalam literatur Islam ada namanya hawa nafsu. Kalau diturutin terus semuanya tidak bakal ketemu habisnya lah hawa nafsu itu. Bukan berarti terus hawa nafsu dimatikan, dikebiri ya. Tetapi dalam ajaran Islam hawa nafsu itu dikendalikan, disalurkan sesuai salurannya dan dalam suatu batasan-batasan tertentu lah. Oke, yang kedua adalah kebahagiaan dengan pola penerimaan atau acceptance ya. Pola kebahagiaan acceptance ini adalah sebuah kesadaran dan sikap hati dalam menerima kenyataan. Jadi berkutat pada sisi internal atau diri sendiri manusia. Sebuah mindset di pikiran kita dan hati kita untuk tunduk menerima realita apapun itu bentuknya dan apapun itu kondisinya lah. Kalau ngikutin istilah yang sering dipakai belakangan ini menyebutnya berdamai dengan kenyataan. Nah, kira-kira gitu. Kalau dalam falsafah Jawa udah lama ya kita ada istilah nrimo ing pandum ya, menerima lah. Ya, menerima kenyataan itu adalah qadarullah atau takdir Tuhan ya. Jadi dengan kerelaan menerima takdir Tuhan menjadikan hidup jadi bahagia. Di pola ini, ritme religius yang populer itu syukur dan sabar. Ketika kenyataan yang terjadi adalah kenikmatan atau hal-hal yang menyenangkan, maka bersyukur. Dan sebaliknya, jika kenyataan yang terjadi adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, menyusahkan dan sejenisnya, maka ya sabar. Pola acceptance ini yang saya pahami biasanya menjadi nilai dasar dari ajaran-ajaran tasawuf. Oke, yang ketiga adalah kebahagiaan dengan pola giving atau memberi. Pola kebahagiaan yang dimaknai dengan suatu aksi keluar diarahkan pada orang lain sebagai objek. Pola ini secara alur proyeksi kebalikan dengan pola yang pertama tadi. Kalau pola yang pertama tadi, elemen-elemen dari luar diri kita diarahkan menuju ke diri kita sebagai penguasaan, pemilikan, atau atribusi. Kalau di pola giving ini justru kebalikannya, dari diri kita dipancarkan keluar mengarah menuju orang lain sebagai penerimanya. Secara global, tindakan berbagi atau memberi kepada orang lain. Bentuk pemberiannya bisa berupa materi, harta, uang, sembako, pakaian, dan lain-lain lah. Kalau dalam ajaran Islam ada istilah sodako, infak, zakat, dan memang banyak sekali diserukan ya. Memang untuk jadi dermawan tidak harus jadi hartawan. Misalnya punya uang 100.000 terus disedekahkan pada orang lain yang lebih membutuhkan 10.000, jadi 10% ya. Nah, itu udah luar biasa. Nah, bisa juga pemberian ini tidak harus berbentuk materi, misal memberikan bantuan tenaga, pikiran kepada tetangga atau teman yang sedang membutuhkan, menghibur, memotivasi, menemani, dan seterusnya, itu juga masuk. Atau bisa juga memberikan ilmu, sharing informasi yang bermanfaat, hingga intinya berbagi kebaikan lah, perilaku-perilaku lain yang baik atau akhlakul karimah. Pola giving ini, kebahagiaan hidup dengan tindakan memberi atau berbagi kebaikan ini, dalam koridor tulus atau ikhlas ya, banyak yang menyebutnya dengan istilah amal soleh. Dan ini ada dampak kebaikan di alam akhirat. Dan yang terakhir, keempat adalah kebahagiaan pola hakiki atau ultimate happiness kalau istilah saya. Pola kebahagiaan yang hakiki ini sebenarnya agak panjang pembahasannya. Cakupannya ada beberapa preposisi terhadap hal-hal fundamental yang harus diuraikan terlebih dahulu.
dan banyak sifatnya experiencing atau ngelakoni gitu lah. Jadi agak susah untuk diberikan dengan kata-kata. Untuk versi ringkas dan simpelnya, saya memakai sebuah potret gini. Di sistem kehidupan alam raya ini ada satu regulasi kausalitas dalam perspektif etis. Maksudnya sebuah etis berasal dari substansi lain yang punya kadar etis lebih tinggi. Misal suatu penerangan berasal dari cahaya ya, dan cahaya tersebut ada cahaya yang lebih tinggi atau ada sumbernya, ada sesuatu yang bersinar. Nah, demikian juga dengan kebahagiaan sebagai suatu etis, maka ada substansi lain yang memancarkan kebahagiaan atau menjadi sumber kebahagiaannya. Kita sebenarnya secara pengalaman sudah mempraktikkan regulasi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh ketika ada acara hajatan nikahan, semua orang yang hadir di acara nikahan itu terhanyut dengan gelombang kebahagiaan di acara tersebut. Everybody is happy lah. Ada beberapa orang menyebutnya dengan istilah vibrasi gitu ya. Ringkasnya, supaya hidup bahagia, maka kita harus mendekatkan diri pada sumber kebahagiaan dan menangkap vibrasi atau gelombang kebahagiaan dari sumber itu tadi. Nah, kalau jumping langsung ya, sumber kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mendekatkan diri pada Allah dan membuka receiver gelombang di diri kita supaya pancaran gelombang kebahagiaan dari Allah mengalir pada kehidupan kita dan hidup kita jadi hidup yang bahagia. Nah, itulah teman-teman 4 pola dasar kebahagiaannya sebagai sebuah pendekatan ya. Silakan dilihat mana yang cocok untuk diterapkan pada dirinya, atau tadi mau dikombinasikan beberapa ya silakan saja. Atau barangkali teman-teman punya rumusan sendiri di luar itu semua tadi, monggo silakan di-share juga. Nah, sisi lain, kalau dalam literatur Al-Quran ada beberapa istilah yang menurut saya bisa dikonotasikan sebagai suatu etis kebahagiaan. Antara lain nafsu mutmainah atau qalbu mutmainah, jiwa atau hati yang tenang gitu ya. Terus ada istilah lain, la khaufun wala tahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Terus ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Terus alladzina an'ama Allahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.